Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 1 Juwana Absen 1. Di sini saya ingin membahas tentang perlawanan rakyat terhadap kependudukan Jepang. Satu, perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat Jepang terhadap Jepang dilatar belakangi oleh kebijakan Seikei yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan rakyat Aceh di Cotleng dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dalam perkembangannya, Tengku Abdul Jalil mengajak rakyat untuk mengadakan jihad melawan Jepang. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan ke Cotleng. Setelah melakukan serangan selama setengah hari, pasukan Jepang berhasil menguasai Cotleng. Mereka membakar masjid, rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Dalam serangan tersebut, Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri ke blok Blang Ara. Akan tetapi pada tanggal 13 November 1942, Jepang mengejar pasukan Tengku Abdul Jalil dan berhasil membunuh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan terhadap Jepang di Aceh juga dilakukan oleh pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Tengku Hamid pada November 1944. Perlawanan tersebut terjadi karena Tengku Hamid tidak setuju dengan praktik eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat dan pengesahan Romusa. Pemerintah Jepang mengancam akan membunuh keluarga para pemberontak, sehingga sebagian pemberontak pun menyerah. 2. Perlawanan di Singaparna. Singaparna berada di Jawa Barat yang rakyatnya dikenal dengan sangat religius dan patriotik, anti terhadap dominasi asing. Oleh karena itu, rakyat Singaparna menentang keberadaan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini disebabkan oleh penerapan kebijakan Jepang yang bertolak belakang dengan ajaran Islam dan menyebabkan penderitaan rakyat. Perlawanan di Singaparna terjadi di pesantren Sukamana dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa. Kiai Haji Jainal Mustafa memboikot seluruh kebijakan Jepang, membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najib Minuddin. Kemudian melakukan praktik sabotase, memutus kawat telepon sehingga Jepang tidak dapat berkomunikasi, membebaskan tahanan-tahanan politik yang disandera oleh Jepang. Setelah gagal melakukan perundingan dengan Kiai Haji Jainal Mustafa, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan terhadap Jepang. Pada tanggal 25 Februari 1944, terjadi pertempuran sengit antara pengikut Kiai Haji Jainal Mustafa dan pasukan Jepang. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Jepang berhasil menangkap Kiai Haji Jainal Mustafa dan membawanya ke Tasikmalaya serta dibunuh, dan Kiai Haji Jainal Mustafa dimakamkan di Ancol, Jakarta. 3. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu dilakukan oleh golongan petani. Perlawanan ini terjadi karena petani diharuskan menyerahkan 3 atau 4 kali hasil panen pada lebih banyak daripada daerah lain. Sistem pungutan ini sangat merugikan petani kaya dan berpengaruh pada penduduk desa yang menggantungkan hidupnya kepada petani kaya sebagai pemilik tanah. Oleh karena itu, perlawanan ini dipelopori oleh beberapa petani kaya seperti Haji Haksan dari desa Kaplong. 4. Perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk oleh Jepang. Mereka mendengar penderitaan para petani yang dipaksa menjual padinya kepada kumai atau koperasi melebihi jatah yang telah ditentukan. Kekecewaan para tentara peta pun semakin meningkat ketika mereka mengawasi pekerjaan para Romusa membangun kubu-kubu di pantai selatan. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sudanco Supriyadi pada 14 Februari 1945. Pasukan Jepang mulai menghadapi pasukan peta dengan membangun benteng pertahanan. Selanjutnya Jepang menyerukan pasukan peta agar kembali ke asramanya. Tetapi setelah kembali ke asrama, mereka mendapat siksaan. Pasukan peta yang bertahan untuk melakukan pemberontakan di bawah komando Sudanko Supriyadi dan Sudanko Muryadi. Untuk menghadapinya, komandan pasukan Jepang berpura-pura menyerah pada pasukan Supriyadi dan Muryadi. Kolonel Katagiri kemudian bertukar pikiran dengan anggota pasukan peta dengan lemah lembut sehingga Supriyadi dan Muryadi mulai melunak. Muradi tidak menyadari bahwa ia sedang ditipu daya oleh tentara Jepang, dan akhirnya Jepang pun berhasil mengepung pasukan peta. Mereka kemudian ditawan markas Kempetai Blitar. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan tersebut kemudian dibawa ke mahkamah militer. 5. Perlawanan di Kalimantan. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma pada tanggal
16 Oktober 1943. Pangsuma merupakan pemimpin suku Dayak yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Mendiau. Perlawanan suku Dayak dilatar belakangi oleh penindasan pemerintah Jepang terhadap penduduk lokal, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan kecil. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanan dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya dilakukan untuk mengganggu aktivitas pemerintah Jepang di Kalimantan. Meskipun demikian, adanya mata-mata mengenang jasa Pangsuma. Pemerintah pun membangun bandar udara di Utusibau yang bernama Pangsuma. 6. Perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak. Gerakan Koreri di Biak terjadi pada 1943 dipimpin oleh Elnerum Korem. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang penyiksaan oleh Jepang. Untuk melawan Jepang yang memiliki persenjataan lengkap, rakyat Biak hanya berbekal senjata sederhana. Selain itu, rakyat Biak memilih menggunakan strategi perang gerilya. Dengan strategi ini, mereka mampu merepotkan Jepang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap alam Papua. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan rakyat di Papua. Akhirnya Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Biak dan memilih meninggalkan Biak. Oleh karena itu, Pulau Biak dikenal sebagai daerah pertama di Indonesia yang bebas dari pendudukan Jepang. Perlawanan rakyat Biak meluas ke berbagai daerah di Papua bagian selatan, salah satunya di wilayah Yapen Selatan. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Nimrod. Dalam melawan Jepang, rakyat Yapen Selatan memperoleh bantuan persenjataan dari sekutu. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Yapen berlangsung cukup sengit. Dalam pertempuran tersebut, Jepang berhasil menangkap Nimrod dan menghukumnya dengan hukuman pancung. Meskipun demikian, perlawanan rakyat Yapen Selatan tidak berakhir begitu saja. Muncul pemimpin baru di Yapen Selatan, yaitu Silas Papare.